Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandita Syahri Ramadhani dari Manajemen Rekayasa UISI. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UTS mengenai Energy Conversion and Conservation Engineering. Yang pertama saya akan membahas mengenai proses pembentukan gas alam. Bagaimana sih proses pembentukan gas alam itu sendiri? Yang pertama ialah semua minyak dan gas yang kita gunakan hari ini berawal dari tanaman dan hewan mikroskopis yang hidup di lautan jutaan tahun yang lalu. Ketika tumbuhan dan hewan ini hidup, mereka menyerap energi matahari dan disimpan sebagai molekul karbon dalam tubuh mereka. Ketika mereka mati, mereka tenggelam ke dasar laut lebih dari jutaan tahun. Lapisan demi lapisan sedimen dan tanaman lain serta bakteri terbentuk. Selanjutnya, dengan tertimbun di lapisan bebas oksigen dan terkena peningkatan panas dan tekanan, mikroorganisme ini mengalami proses pemecahan termal yang mengubahnya menjadi hidrokarbon. Senyawa ini berbentuk gas dalam suhu ruang dan dikenal sebagai gas alam. Setelah gas alam terbentuk, mereka cenderung naik atau bermigrasi melalui pori-pori kecil di batuan. Tumpukan gas alam yang kita temukan saat ini berupa gas alam yang bermigrasi ke dalam batuan berpori dan permeabel, yang terletak di bawah lapisan batuan yang tidak berpori dan tidak permeabel. Hal ini membuat gas alam terhalang dan mengumpul di bawah batuan yang keras. Kumpulan ini membentuk tumpukan gas dalam jumlah banyak yang dapat ditambang secara ekonomis. Proses pembentukan gas alam ini bersumber pada www.adventuresenergy.org. Pencairan es di kutub akibat pemanasan global. Pemanasan global merupakan sebuah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, serta akibat penggundulan dan pembakaran hutan. Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim, perubahan jumlah dan pola presipitasi, serta mencairnya es sehingga permukaan air laut naik. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan pada Proceedings of the National Academy of Science dari 1979 hingga 2017, permukaan laut di seluruh dunia sudah meningkat lebih dari 1,4 cm. Kondisinya pun diduga semakin parah di masa mendatang dan menyebabkan bencana pada beberapa wilayah. Peningkatan permukaan laut setinggi 1,8 meter menjelang 2100 diduga akan menenggelamkan beberapa kota pesisir yang menjadi tempat tinggal jutaan orang seluruh dunia. Peneliti menemukan bahwa antara 1979 hingga 1990, Kutub Selatan telah kehilangan 40 miliar ton pada masa esnya setiap tahun. Sementara itu, mulai 2009 hingga 2017, es yang mencair telah meningkat 6 kali lipat, yaitu menjadi 252 miliar ton per tahun. Yang lebih mengkhawatirkan menurut para ilmuwan, wilayah di Kutub Selatan yang dulunya dianggap stabil dan tidak terpengaruh perubahan ternyata juga kehilangan es dalam jumlah banyak. Menurut Ringnot, meningkatnya suhu samudra semakin mempercepat hilangnya es di masa yang akan datang. Diketahui bahwa suhu samudra akhir-akhir ini meningkat lebih cepat dari sebelumnya, mencapai rekor suhu tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pencairan glacier yang cepat di Antartika dan Greenland juga memengaruhi arus lautan, karena sejumlah besar air pencairan glacier yang sangat dingin memasuki perairan laut yang lebih hangat memperlambat arus laut, dan saat es di daratan mencair, permukaan laut akan terus meningkat. Para ilmuwan memproyeksikan bahwa jika emisi terus meningkat tanpa terkendali, arti bisa bebas di musim panas segera setelah tahun 2040. Sehingga suhu laut dan udara terus meningkat dengan cepat. Penggunaan energi pada sektor transportasi. Menurut US Energy Information Administration,
yang mengangkut orang dan barang menyumbang sekitar 25% dari seluruh konsumsi energi di dunia, dan bahwa transportasi penumpang, khususnya kendaraan ringan, bertanggung jawab atas sebagian besar konsumsi energi transportasi. Konsumsi energi transportasi global didominasi oleh dua bahan bakar, bensin motor dan diesel. Bersama-sama, dua bahan bakar ini menyumbang 77% dari total konsumsi transportasi pada tahun 2012. Penggunaan energi pada sektor transportasi di masa COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO telah resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, mulai dari Asia, Eropa, Amerika Serikat, hingga Afrika Selatan. Hal ini menyebabkan pembatasan atau penutupan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor transportasi. Seperti yang terjadi di Pulau Luzon, Filipina, seluruh transportasi publik menuju dan keluar Pulau Luzon dalam masa lockdown dihentikan sementara. Transportasi pribadi di dalam kota Manila dihentikan, namun tidak untuk transportasi publik kota Manila. Pemerintah setempat menerapkan aturan one seat apart sehingga jarak antara penumpang tidak boleh berdekatan. Selain di Pulau Luzon, Filipina, di Wuhan, Pemerintah Wuhan menerapkan kebijakan transportasi secara bertahap. Tahap awal adalah penghentian layanan penerbangan dari Wuhan ke provinsi lain di Cina maupun ke luar negeri. Kemudian, Wuhan menghentikan layanan kereta dari Wuhan ke kota lainnya, disusul oleh layanan bus, kereta bawah tanah, dan kapal feri. Masyarakat sama sekali tidak boleh keluar rumah tanpa izin otoritas setempat. Pembatasan-pembatasan ini menyebabkan penggunaan energi di sektor transportasi berkurang. Ketika industri kegiatan bisnis dan jaringan transportasi dihentikan, maka yang dihasilkan adalah penurunan emisi karbon secara tiba-tiba. Menurut data Carbon Brief, pada awal tahun di Tiongkok, emisi karbon turun 25%. Proporsi hari dengan good quality air atau kualitas udara yang baik naik 11,4% dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Di Eropa, citra satelit menunjukkan emisi nitrogen dioksida atau NO2 memudar di Italia Utara. Menurut data dari Badan Antariksa Eropa pada tanggal 13 Maret 2020, kisah serupa terjadi di Spanyol dan Inggris. Dilansir dari BBC, dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat polusi di New York telah berkurang hampir 50% karena langkah-langkah untuk menghadang laju penyebaran virus ini. Opini terhadap kasus dampak COVID-19 terhadap perekonomian kita dan sistem transportasi yang buatnya terdengar seperti skenario mimpi buruk. Industri manufaktur transportasi dari mobil, maskapai penerbangan, dan kendaraan lain sudah mengalami penjualan rata atau lebih rendah sebelum krisis ini. Karena harga minyak jatuh bebas, permintaan untuk bahan bakar dan kendaraan listrik mungkin mengikuti, yang memerlukan bailout lain untuk industri otomotif. Namun, untuk pertama kalinya, kami mengalami pengurangan kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca secara global dan dramatis dari transportasi. Kita juga harus melihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang lebih rendah.